Metode dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menyampaikan dakwah Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, politik pemerintah, surat menyurat, peperangan, pendidikan, dan pengajaran Islam atau asmuni syukir. Metode ini adalah bagian metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengemban misi dakwah di Mekah dan Madinah. Pada periode awal dalam perjuangan menyiarkan Islam di Mekah, situasi yang dialami Nabi Muhammad SAW dan umat Islam begitu berat. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada saat itu mendapati kenyataan bahwa mereka menanggung berbagai tekanan, penyiksaan, pemboikotan, bahkan ancaman pembunuhan dari kaum kafir Quraisy atau Abdul Malik ibnu Hisham. Kota Yasrib akhirnya dipilih sebagai tempat dan pusat syiar Islam dengan alasan adanya tawaran dan permintaan orang Yasrib yang telah masuk Islam. Nabi Muhammad SAW pun kemudian memindahkan pusat syiarnya ke tempat ini. Kota Madinah atau Yasrib merupakan tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat hijrah Rasulullah SAW dan sebagai pusat dakwah Islam menuju dunia luas. Kita dapat menggambarkan awal kelahiran masyarakat Islam yang berdiri sesudah munculnya Islam. Maka kita harus mengetahui kedudukannya secara sosial ekonomi dan hubungan antar suku-suku yang berdiam di sana. Termasuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam memilih Madinah sebagai Dar al-Hijrah atau tempat hijrah dan markas ad-dakwah atau pusat dakwah. Selain kehendakan Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan penduduknya dan rahasia-rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Juga karena keistimewaan Madinah dengan letaknya yang strategis. Kode etik dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 1996, Ittihadul Mubalighin, organisasi para mubalik yang dipimpin oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun, menyelenggarakan musyawarah nasional atau Munas. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam Munas itu adalah merumuskan kode etik dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para dai. Rumusan kode etik itu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para dai atau mubalik dalam menjalankan dakwanya, sehingga mereka dapat mewarisi tugas para nabi, bukan justru mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dalam berdakwah. Ada 7 kode etik dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kode etik pertama, tidak memisahkan antara perbuatan dan ucapan. Kode ini diambil dari Al-Quran surat Al-Syaf ayat 2 dan 3. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan hal-hal yang kalian tidak melakukannya? Amat besar murka di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kalian mengatakan hal-hal yang tidak kalian kerjakan. Kode pertama ini juga diambil dari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana secara umum beliau tidak memerintahkan sesuatu kecuali beliau melakukannya. Kode etik kedua, tidak melakukan toleransi agama. Toleransi antar umat beragama memang sangat dianjurkan sebatas tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Dalam masalah keduniaan atau muamalah, Islam sangat menganjurkan adanya toleransi. Bahkan Nabi Muhammad SAW banyak memberikan contoh tentang hal itu. Sementara toleransi dalam akidah dan ibadah dilarang dalam Islam. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hisham juga disebutkan, orang-orang Yahudi kabilah Bani Auf adalah satu bangsa bersama orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang mukmin agama mereka. Kode etik ketiga, tidak mencercah sembahan agama lain. Kode etik ini diambil dari surat Al-An'am ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Kode etik keempat,
tidak melakukan diskriminasi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah dan mengajarkan Islam kepada orang-orang miskin, antara lain Bilal Al-Habsyi, Suhaib Al-Rumi, Salman Al-Farisi, dan lain-lain. Tiba-tiba datang kepada Nabi Muhammad SAW sejumlah tokoh bangsawan Quraisy yang juga hendak belajar Islam dari beliau. Namun, bangsawan Quraisy ini tidak mau berdampingan dengan rakyat kecil. Mereka minta kepada Nabi SAW untuk mengusir Bilal dan kawan-kawannya itu. Nabi SAW kemudian menyetujui permintaan tersebut. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengkritik tentang Nabi Muhammad SAW itu, yaitu surat Al-An'am ayat 52. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang selalu menyembah Tuhannya pada pagi hari dan petang, sedangkan mereka menghendaki keriduannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan kamu, yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Kode etik kelima, tidak memungut imbalan. Kode etik ini diambil antara lain dari surat Al-Quran surat Sa'bah ayat 47. Katakanlah, upah apapun yang aku minta kepadamu, maka hal itu untuk kamu, karena aku pun tidak minta upah apapun kepadamu. Upahku hanya dari Allah. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian pula perilaku para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Mereka tidak pernah memungut imbalan, apalagi pasang tarif, tawar-menawar, dan lain sebagainya. Kode etik ke-6, tidak mengawani pelaku maksiat. Para dai yang runtang-runtung gandeng renceng dengan melakukan maksiat, mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Akhirnya justru Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka semua. Hal itulah yang telah terjadi atas kaum Bani Israel seperti diceritakan dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya sangatlah buruk apa yang mereka lakukan itu. Kode etik ke-7, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Kode etik ini diambil dari surat Al-Syura ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Karakteristik dakwah Nabi SAW atau sikap-sikap beliau dalam menjalankan dakwah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memberikan peringatan atau al-inzar, adalah penyampaian dakwah di mana isinya berupa peringatan terhadap manusia tentang adanya kehidupan akhirat dengan segala konsekuensinya. Al-inzar dalam dakwah ini umumnya ditunjukkan kepada orang kafir atau orang-orang muslim yang masih suka berbuat maksiat. Yang kedua, menggembirakan atau al-tabsyir, adalah penyampaian dakwah yang berisi kabar-kabar yang menggembirakan bagi orang-orang yang mengikuti dakwah. Yang ketiga, kasih sayang dan lemah lembut, al-rifwal-lin. Sikap beliau ini dilakukan terutama apabila beliau menghadapi orang-orang yang tingkat budayanya masih rendah. Yang keempat, memberikan kemudahan atau al-taisir. Orang yang tidak dapat menjalankan sholat dengan berdiri, ia boleh sholat dengan duduk. Apabila ia tidak bisa juga, ia boleh sholat dengan berbaring, dan lainnya. Yang kelima yaitu tegas dan keras atau al-syidah. Sikap seperti ini biasanya beliau perhatikan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah, hak Allah Subhanahu wa taala, dan lainnya. Yang keenam,
syarat, tantangan, dan ujian atau al-tahadiyat. Tantangan-tantangan ini terkadang berupa hambatan-hambatan dakwah, baik internal maupun eksternal, yang sering berbentuk ujian-ujian hidup bagi pelaku dakwah itu. Yang ketujuh, ofensif atau aktif, atau hujumi wa fa'ali. Mengajak, mengundang, memanggil, dan menyeru adalah pekerjaan-pekerjaan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu ofensif dan aktif. Pendekatan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, pendekatan personal. Pendekatan ini dilakukan dengan cara face to face individual antara dai dan mad'u, bertatap muka langsung sehingga reaksi yang timbul akan segera diketahui. Yang kedua yaitu pendekatan pendidikan. Sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem koderisasi dengan membina para sahabat, kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin kemudian ke generasi berikutnya. Yang ketiga, pendekatan penawaran. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Yang keempat, pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Yang kelima, pendekatan korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi SAW. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Yang keenam, pendekatan diskusi. Dakwah dengan pendekatan diskusi ini menuntut dai untuk profesional dan mampu mengaplikasikan ilmu logika serta menguasai pengetahuan yang mendalam terutama tentang topik yang didiskusikan. Apa kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW? Yaitu ada 5 kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berdakwah dengan akhlak. Nabi Muhammad setiap bertemu dengan saudaranya selalu tersenyum, dapat menghilangkan stres sehingga Rasulullah tidak pernah stres. Kunci kedua, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad yang kedua adalah mempunyai kesiapan mental. Nabi Muhammad siap menerima risalah dakwah. Sejak kecil ia sudah menjadi anak yatim piatu dan mampu bekerja sehingga mempunyai sifat mandiri dan jiwa yang matang. Yang ketiga, mempunyai saudara vertikal. Rasulullah memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Ia curhat, mengadu, dan berharap kepada Allah. Berharap kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Keempat, satu kata dalam keteladanan, yaitu apa yang diperhatikan Rasulullah kepada umatnya, maka Rasulullah yang pertama melakukannya. Rasulullah bersedekah meskipun uang di rumah kerap tidak ada. Diperintah bekerja keras, ia bekerja keras, dan disuruh banyak-banyak istighfar, maka istighfar 100 kali. Kelima, mampu memberdayakan dengan tepat. Rasulullah memiliki sahabat yang mempunyai potensi sehingga ia memberdayakannya. Misalnya, Utsman bin Affan, ahli ekonomi, ketika hijrah ke Madinah, Utsman mampu menurunkan ekonomi para Yahudi karena sistem ekonomi Utsman. Nomor 6, keistimewaan dakwah Rasulullah SAW terangkum dalam 3 sifat yang disebutkan Al-Quran. Pertama, azizun alaihi ma'anitum, yang biasa artinya bisa merasakan atau mau menanggung derita umat. Yang kedua, harisun alaikum, memiliki arti memiliki cinta dan harapan yang besar kepada umatnya. Yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim, memiliki arti memiliki kasih sayang yang besar kepada kaum muslimin. Ketiga, sifat itu yang kemudian menopang keberhasilan dakwah baginda Nabi Muhammad SAW.
atau Maulana Habib Lutfi bin Yahya dalam bukunya Secercah Tinta, Jalinan Cinta Seorang Hamba dengan Sang Pencipta.